Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang SKB. Analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama. 1. Dalam mengevaluasi kelayakan proyek KPBU Jalan Tol, seorang analis pembiayaan infrastruktur menemukan bahwa proyek tersebut memiliki IRR 12%, NPV 500 miliar rupiah, dan payback period 15 tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, kriteria manakah yang paling tepat untuk menentukan kelayakan finansial proyek tersebut? A. Break-even point minimal 10 tahun. B. Internal rate of return minimal 13%. C. Net present value harus positif. D. Benefit cost ratio lebih dari 1,5. E. Payback period maksimal 12 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan Perpres 38/2015, kelayakan finansial utamanya ditentukan dari nilai NPV yang harus positif, menunjukkan proyek menguntungkan secara finansial. IRR dan payback period merupakan indikator pendukung. 2. Analis pembiayaan infrastruktur sedang mengkaji skema pembiayaan perumahan untuk MBR menggunakan fee peraturan pemerintah. Jika suku bunga pasar 12% dan suku bunga fee peraturan pemerintah 5%, berapakah besaran blending rate yang tepat sesuai Permenpuper Nomor 3 Tahun 2023? A. 7,5%, B. 6,5%, C. 5,5%, D. 4,5%, E. 3,5%. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Permenpuper 3/2023, blending rate fee peraturan pemerintah dihitung dengan proporsi 75% dana fee peraturan pemerintah 5% dan 25% dana bank 12% sehingga 75% kali 5% plus 25% kali 12% sama dengan 5,5%. 3. Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan, analis pembiayaan infrastruktur menemukan data berikut. Nilai investasi, 2 triliun rupiah. Periode konsesi, 35 tahun. Volume lalu lintas, 45.000 kendaraan, hari. Tarif tol awal, Rp1.000 per kilometer. Berdasarkan data tersebut, apakah yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan skema pembiayaan? A. Besaran viability gap fund. B. Nilai investment rate of return. C. Periode pengembalian modal. D. Traffic guarantee threshold. E. Availability payment amount. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dengan karakteristik proyek berskala besar dan volume lalu lintas moderat, VGF menjadi pertimbangan utama untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek sesuai PMK 260 PMK 08/2016. 4. Analis pembiayaan infrastruktur sedang menyusun kajian pendahuluan proyek KPBU pembangunan SPAM regional. Manakah tahapan yang tidak termasuk dalam penyusunan outline business case OBC? A. Analisis permintaan layanan. B. Penyusunan konstruksi legal. C. Kajian risiko pendahuluan. D. Financial closing document. E. Identifikasi skema KPBU. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa financial closing document bukan bagian dari OBC, melainkan tahapan setelah penetapan pemenang tender KPBU sesuai Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah N2/2020. 5.
Dalam evaluasi pelaksanaan KPBU Sistem Pengolahan Air Limbah, analis pembiayaan infrastruktur menemukan adanya perubahan teknologi yang menyebabkan efisiensi operasional meningkat 25%. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Melakukan terminasi kontrak KPBU. B. Menambah lingkup layanan proyek. C. Melakukan penyesuaian tarif layanan. D. Mengubah skema pembiayaan proyek. E. Mengurangi nilai availability payment. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Perpres 38/2015, perubahan teknologi yang meningkatkan efisiensi harus direfleksikan dalam penyesuaian tarif untuk memastikan keseimbangan manfaat antara pengguna dan investor. 6. Analis pembiayaan infrastruktur menerima laporan kinerja KPBU jalan tol dengan data. Realisasi volume 80% dari proyeksi. DSCR aktual 1.1. Availability level 95%. Tingkat kepuasan pengguna 85%. Berdasarkan data tersebut, apa rekomendasi yang paling tepat? A. Pemberian insentif perpanjangan konsesi. B. Penyesuaian mekanisme pembayaran. C. Pengenaan penalti kinerja. D. Restrukturisasi pembiayaan. E. Audit kinerja operasional. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa DSCR 1.1 berada di bawah threshold minimum 1.2 sesuai standar industri, mengindikasikan perlunya restrukturisasi pembiayaan untuk menjaga sustainabilitas proyek. 7. Dalam analisis pembiayaan perumahan, analis pembiayaan infrastruktur menemukan gap pembiayaan sebesar 40% untuk MBR. Skema apa yang paling tepat diterapkan sesuai peraturan pemerintah 12/2021? A. Subsidi selisih bunga. B. Bantuan uang muka. C. Dana bergulir. D. Kredit mikro perumahan. E. Kombinasi fee peraturan pemerintah dan SSB. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa untuk gap pembiayaan lebih besar dari 30%, Peraturan Pemerintah 12/2021 merekomendasikan kombinasi skema fee peraturan pemerintah dan SSB untuk mengoptimalkan efektivitas bantuan pembiayaan perumahan. 8. Analis pembiayaan infrastruktur sedang mengevaluasi proposal KPBU pembangunan dermaga. Jika total investasi 3 triliun rupiah dengan komposisi equity 30%, berapa besaran minimal penjaminan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai Perpres 78/2010? A. 900 miliar rupiah. B. 1,2 triliun rupiah. C. 1,5 triliun rupiah. D. 2,1 triliun rupiah. E. 2,4 triliun rupiah. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai Perpres 78/2010, besaran penjaminan infrastruktur minimal sama dengan komposisi equity yaitu 30% x 3 triliun rupiah sama dengan 900 miliar rupiah. 9. Dalam monitoring KPBU rumah susun sewa, analis pembiayaan infrastruktur menemukan indikasi force majeure yang menyebabkan okupansi rate turun 40%. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 01/2021, langkah apa yang harus diambil? A. Pengakhiran kontrak sepihak. B. Renegosiasi kontrak KPBU. C. Kompensasi penuh kepada investor. D. Pembagian risiko sesuai kontrak. E. Penundaan kewajiban pembayaran. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Menteri PUPR 01/2021 mengatur bahwa dalam kondisi force majeure, pembagian risiko mengacu pada ketentuan dalam kontrak KPBU, bukan langsung memberikan kompensasi penuh. 10. Analis pembiayaan infrastruktur mengkaji opsi pembiayaan proyek SPAM dengan data. Capex, 1,5 triliun rupiah. Opex, 100 miliar rupiah tahun. Tarif existing, Rp3.000 per meter kubik. Ability to pay, Rp4.500 per meter kubik. Skema pembiayaan apa yang paling tepat? A. KPBU Availability Payment. B. KPBU User Pay. C.
Performance Based Annuity Seme. D. Engineering Procurement Construction. E. Build Transfer Operate. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dengan gap antara tarif existing dan ATP yang relatif kecil, skema up lebih tepat karena menjamin cost recovery melalui pembayaran ketersediaan layanan dari pemerintah. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.